Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Oke, Mimin lanjutkan ceritanya ya guys. Bab 1331 sampai dengan bab 1335 Xiao Jinlong mati rasa. Untuk apa ini? Dia hanya mengucapkan satu kalimat. Apakah Anda akan langsung membunuh seseorang, sekalipun Anda melakukan kesalahan? Mengapa tidak memperbaikinya sendiri? Itu tidak perlu, kan? Tapi dia tidak menunggu untuk memikirkannya. Cao Yongliang datang untuk membunuhnya. Xiao Jinlong sangat kuat. Namun dibandingkan dengan Cao Yongliang, salah satu dari 3 master teratas di kota Ember, dia masih tertinggal jauh. Di kota Ember, Miao Xijin benar-benar orang terkuat, diikuti oleh Cao Yongliang dan Wei Huijun. Ketiganya mewakili efektivitas tempur tertinggi kota Ember. Xiao Jinlong akan naik 1 tingkat. Miao Xijin ingin membunuh Cao Yongliang, yang berada di level yang sama, tetapi hampir tidak mungkin melakukannya dalam keadaan normal. Tapi masih sangat mudah bagi Cao Yongliang untuk membunuh Xiao Jinlong. Xiao Jinlong bahkan tidak bisa melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Inilah perbedaan kekuatannya. Cao Yongliang tiba-tiba mengambil tindakan, dan Xiao Jinlong ketakutan. Kemudian dia segera sadar kembali, mengetahui bahwa dia tidak bisa menjadi lawannya. Dia siap melarikan diri terlebih dahulu karena itu penting untuk menyelamatkan nyawanya. Apa yang tidak disangka Xiao Jinlong adalah Cao Yongliang akan menggunakan seluruh kekuatannya segera setelah dia mengambil tindakan. Sebelum dia bisa melarikan diri, mereka sudah membunuhnya. Dan tinju kanan mengandung kekuatan yang menakutkan. Cao Yongliang telah mengerahkan 100% kekuatannya dengan pukulan ini. Dan tujuannya adalah untuk membunuhnya dengan 1 pukulan tanpa memberi kesempatan sedikit pun pada Xiao Jinlong. Menghadapi pukulan dahsyat ini, Xiao Jinlong tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatannya. Di saat yang sama, saya juga memahaminya di dalam hati. Saya tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Apakah ini harus menjadi akhir hidupnya? Saya awalnya berpikir bahwa saya bisa mengandalkan Lindong, gunung besar. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mati karena Lindong. Di bawah pukulan mendominasi dari Cao Yongliang, bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan terluka parah. Dia tidak pernah menjadi lawan, terluka parah, tidak ada harapan untuk melarikan diri. Saat ini, Xiao Jinlong merasa sangat menyesal, kenapa dia ingin melakukan perjalanan ke air berlumpur ini. Bagaimana mungkin manusia fana sepertiku terlibat dalam pertarungan antara dewa dan makhluk abadi? Bukankah ini meminta kematian? Sayangnya, saat ini sudah terlambat untuk menyesal. Tepat ketika Xiao Jinlong hendak menerima pukulan penuh Cao Yongliang, sebuah kekuatan tiba-tiba menyerang dari samping, menyebabkan Xiao Jinlong melarikan diri dari posisi semula. Dia kebetulan menghindari pukulan fatal Cao Yongliang. Bang! Terdengar suara keras. Cao Yongliang mundur 10 langkah sebelum dia bisa melepaskan kekuatannya dan menghentikan tubuhnya, merasakan sakit yang membakar di tinjunya. Perhatikan baik-baik. Orang yang baru saja memukulnya bukanlah tuan kota Miao Xijin. Jadi siapa itu? Sebagai penguasa kota Ember, Miao Xijin tentu saja tidak bisa menyaksikan Xiao Jinlong, kapten tim penegak hukum, mati di depannya. Alasan utamanya adalah Xiao Jinlong masih sangat patuh. Dia tidak bisa mati begitu saja, jadi dia mengambil tindakan serius dan menyelamatkannya dengan paksa. Miao Xijin, yang baru saja mengalahkan Cao Yongliang dan menyelamatkan Xiao Jinlong, sedang mengalami masa-masa yang tidak mudah saat ini. Tubuh yang terluka parah oleh Hua Miechang menjadi lebih serius. Puff,
Miao Shijin tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lagi. Nafasnya kembali melemah. "Tuan Kota," teriak Xiao Jinlong sambil menahan kesedihannya. Kalau bukan karena Miao Shichu datang untuk menyelamatkan. Bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin hanya memiliki satu nafas tersisa. Pukulan telak Cao Yongliang bukanlah lelucon. Di seluruh kota Ember, kecuali Miao Shijin, hanya Wei Huijun, penanggung jawab keluarga Wei di dunia sangkar roh, yang bisa mengatasinya. Setelah Lindong membunuh keturunan langsung dari keluarga Cao dan keluarga Hua, terjadi keributan besar sehingga sepertinya keluarga Wei tidak pernah terlihat lagi. Saya mungkin juga tidak ingin terlibat. Bukankah menyenangkan duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi, mendapatkan keuntungan dari menjadi seorang nelayan? Cepat pergi, ini bukan tempat yang seharusnya, Miao Shijin berkata dengan suara yang dalam. Pergi, kemana harus pergi? Selama aku di sini, tidak ada yang bisa pergi hari ini. Cao Yongliang menjabat tangannya yang sakit dan berkata dengan arogan. Cao Yongliang, kamu harus penyayang dan penyayang. Lebih baik menjaga garis tipis sebagai manusia. Jika kamu melakukan segalanya terlalu keras, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Miao Shijin, kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang. Saya menyarankan Anda untuk mengurus urusan Anda sendiri. Senior Hua berkata untuk membiarkan Xiao Jinlong mati, maka dia harus mati. Kamu hanya bisa menyelamatkannya sekali. Bagaimana kamu bisa terus menyelamatkannya, dan dia melakukannya sendiri? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kamu, Cao Yongliang, tidak bisa melakukannya. Kamu bahkan tidak bisa berharap untuk sukses tanpaku. Benarkah? Dapatkah membuat perbedaan besar dengan tubuh yang terluka parah? Kata Cao Yongliang sinis. Kamu bisa mencoba lagi. Miao Shijin membuat posisi bertarung. Kebetulan kita sudah lama tidak bertarung satu sama lain. Hari ini aku ingin melihat apakah kamu, orang terkuat di kota Ember, telah membuat kemajuan selama ini. Setelah berbicara, tubuh Cao Yongliang bergegas keluar lagi. Tapi terakhir kali targetnya adalah Xiao Jinlong, kali ini Miao Shijin. Jika Miao Shijin sehat, Cao Yongliang masih takut dengan 3 poin. Sekarang tubuhnya terluka parah, apa yang harus dia takuti? Bang, keduanya bertarung bersama lagi. Salah satunya adalah orang terkuat di kota Ember yang terluka parah. Dan yang lainnya adalah orang terkuat kedua di kota Ember yang sehat. Pada awalnya, keduanya berimbang, dan mereka bertarung bolak-balik. Seiring berjalannya waktu, tubuh Miao Shijin yang terluka parah berangsur-angsur tidak tahan lagi. Hanya ada sedikit perbedaan kekuatan di antara keduanya. Pihak yang terluka parah jelas bukan tandingan pihak lain. Cao Yongliang memanfaatkan kesempatan itu dan menghempaskan Miao Shijin dengan satu pukulan. Kemudian dia terus menekan Miao Shijin tanpa ampun, dan tertawa terbahak-bahak. Haha, Miao Shijin, bukankah kamu orang yang paling berkuasa di kota Ember? Apa yang terjadi hari ini? Aku bahkan belum melakukan apapun, kamu terjatuh. Tampaknya kamu, orang yang paling berkuasa, memiliki reputasi yang salah. Sebenarnya, Cao Yongliang tertawa terbahak-bahak karena dia sudah terlalu lama ditekan oleh Miao Shijin. Miao Shijin tidak menanggapi. Anda mungkin tidak punya tenaga untuk merespons. Sekarang sulit baginya untuk menangkis serangan Cao Yongliang. Hua Miechang menginjak tongkatnya, langsung melukai organ dalam Miao Shijin, menyebabkan kekuatan tempurnya berkurang drastis. Alam Kaisar setengah langkah terlalu kuat. Bahkan di tempat ini, alam sangkar roh, kecuali orang Kaisar alam yang kuat datang, mereka tetap tak terkalahkan. Bang bang bang, pertempuran berlanjut. Miao Shijin merasa semakin tidak berdaya. Dia tahu jika ini terus berlanjut, dia akan segera dikalahkan. Jika saatnya tiba,
akan mudah bagi Cao Yongliang untuk membunuh Xiao Jinlong. Tidak ada cara lain, dia hanya bisa mencoba melukai dirinya lagi dan menyeret Cao Yongliang ke dalam air. Kemungkinan terburuknya, setelah kejadian ini, biarkan keluarga mencari orang lain yang bertanggung jawab atas dunia sangkar roh dan mengurus diri mereka sendiri untuk sementara. Sejujurnya, Miao Xijin tidak percaya pihak lain berani membunuhnya. Sama saja apakah itu keluarga Hua atau keluarga Cao. Bagaimanapun, dia adalah anggota inti dari keluarga Miao. Dan keluarga Miao adalah salah satu kekuatan utama di wilayah Linglan, dengan seorang kaisar setengah-setengah veteran yang bertanggung jawab. Semua kekuatan besar harus menunjukkan wajah mereka. Jika tidak, kaisar setengah langka dari keluarga Hua baru saja mengambil tindakan dan akan membunuhnya alih-alih melukai dirinya sendiri secara serius. Itu bukan karena dia tidak ingin menyinggung keluarga Miao sampai mati. Miao Xijin mengertakkan gigi dan menyerah. Lagi pula dia tidak akan mati, dia hanya akan terluka lebih parah. Bertarung, bumi, Lindong membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia baru saja selesai meningkatkan kekuatan fisik dan mentalnya. Nyalakan sistem, fisik, Kaisar Kuno level 10, 10 juta poin ilahi dapat ditembus. Roh, Kaisar Kuno level 10. 10 juta poin ilahi dapat ditembus. Kekuatan tempur, setengah langkah poin ilahi tingkat Kaisar Surgawi, 169.823. Keahlian khusus, klon butuh waktu lebih sedikit dari sehari untuk mencapai level kelima. Dan poin ilahi meningkat lebih dari 100.000, kecepatannya sangat cepat. Baik kekuatan fisik maupun mental telah mencapai tingkat ke-10 Kaisar Kuno. Kekuatan tempurnya juga mencapai tingkat setengah langkah Kaisar Surgawi. Level ini sudah menjadi batasnya saat ini. Jika Anda ingin menerobos lagi, Anda memerlukan 10 juta poin dewa penuh. Kalau laju pertumbuhannya seperti beberapa hari terakhir, tidak memakan banyak waktu. Sayangnya, begitu keluarga Hua dan keluarga Cao tiba, masalah ini akan berakhir. Jika Anda memikirkan kemungkinan peningkatan besar dalam kekayaan Anda, saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Sekarang satu-satunya permintaan Lindong adalah menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan 1 juta poin dewa lagi, meningkatkan teknik klon ke tingkat ke-6, dan menambah jumlah klon sedikit lagi, yang akan dianggap selesai. Mulai sekarang, biarkan alam mengambil jalannya dan mengambil waktu Anda. Kekuatan tempur setengah langkah tingkat Kaisar Surgawi, ditambah dengan teknik klon tingkat 6, sudah cukup untuk mengatasi semua krisis. Jika satu tidak cukup, puluhan klon akan berkumpul. Bahkan jika Kaisar Langit yang asli datang, dia mungkin akan ketakutan saat menghadapi lusinan Kaisar Langit setengah langkah yang tidak takut mati dan dapat menghancurkan dirinya sendiri kapan saja. Butuh waktu kurang dari sehari, hanya lebih dari setengah hari, bagi Lindong untuk meninggalkan dunia sangkar roh dan kembali ke bumi untuk menerobos. Namun, Lindong tidak berencana keluar menemui Yunxi dan yang lainnya. Di dunia sangkar roh, keluarga Cao dan keluarga Hua bisa tiba kapan saja. Harus kembali dulu, bagaimana jika kedua keluarga bergabung untuk menyerang? Miao Xijin, penguasa kota Ember, mungkin tidak mampu menahan tekanan. Bagaimanapun, dia hanyalah penanggung jawab keluarga Miao di dunia sangkar roh, bukan kepala keluarga Miao, jadi dia tidak bisa mewakili seluruh keluarga Miao. Alam sangkar roh, kota Ember, pertempuran di depan rumah tuan kota belum berakhir. Karena Miao Xijin telah disakiti oleh Hua Mihan, kaisar setengah langkah dari keluarga Hua, sejak awal. Akibatnya, apa yang seharusnya menjadi pertarungan seimbang ternyata menjadi situasi sepihak. Miao Xi maju dan mundur dengan mantap,
Cao Yongliang maju selangkah demi selangkah. Xiao Jinlong memandang dengan cemas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Miao Xijin bertarung dengan Cao Feiyang untuk menyelamatkannya. Dia ingin membantu, tapi Xiao Jinlong tidak bisa terlibat dalam pertempuran level ini. Setelah puluhan gerakan lagi, Miao Xijin melihat momen yang tepat dan mengambil inisiatif untuk mengungkap celah kecil. Tanpa pikir panjang, Cao Feiyang langsung meninjunya. Bang! Miao Xijin dipukul di bagian dada. Yang aneh adalah tubuhnya tidak meledak. Ternyata pada saat dipukul, Miao Xijin dengan kuat menggenggam tangan Cao Yongliang dengan tangannya, sehingga mustahil bagi pihak lain untuk menarik diri dan mundur dengan tubuhnya. Selama proses ini, Miao Xijin menunjuk dengan tangannya yang lain. Dia mengetuk jantung Cao Yongliang dengan kecepatan yang sangat cepat, lalu melepaskan tangan orang lain. Keduanya bisa dikatakan saling bertukar pukulan, masing-masing mundur, dan darah muncrat hampir bersamaan. Puff, lalu dia mundur jauh sebelum berhenti. Luka di tubuh Miao Xijin yang terluka parah bertambah lagi, dan luka tersebut ditambah lagi dengan lukanya. Sama sekali tidak ada kekuatan tersisa untuk bertarung lagi. Jika dia melakukannya dengan paksa, itu mungkin akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada jiwanya. Miao Xijin tahu bahwa ini adalah akhir dari urusan hari ini, dan dia telah mencoba yang terbaik. Dia tidak akan peduli tentang bagaimana perkembangan selanjutnya. Menambah lebih banyak luka di jantung Cao Yongliang dan efektivitas tempurnya adalah pilihan terakhir Miao Xijin. Dunia sangkar roh tidak berbeda dengan dunia nyata. Metode dan teknik rahasia yang dapat digunakan oleh tubuh fisik pada dasarnya tidak tersedia untuk tubuh jiwa. Metode serangan tubuh jiwa terlalu tunggal dan kekuatannya terbatas. Karena itulah Diji harus membentuk kembali tubuhnya. Orang yang sama, dengan atau tanpa tubuh, mempunyai kekuatan yang sangat berbeda. Cao Yongliang terkena jari Miao Xijin, namun kekuatan jari ini sebenarnya tidak besar. Namun posisinya terlalu bagus. Saluran jantung merupakan salah satu tempat paling rapuh di tubuh manusia. Jika meridian jantung rusak, efektivitas tempur akan turun tajam. Tindakan Miao Xijin menyebabkan Cao Yongliang kehilangan setidaknya 50% kekuatan tempurnya. Tapi ini belum berakhir, tepat ketika Cao Yongliang baru saja berdiri teguh. Sesosok datang dengan cepat, sudah terlambat untuk bereaksi, jadi dia harus segera mengambil tindakan. Bang! Setelah suara keras, Cao Yongliang mundur lebih dari 10 langkah lagi. Jantungnya terluka sejak awal, dan dia diserang tanpa persiapan. Itu pasti akan sulit, karena bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Para penyerang juga dipukul mundur. Tidak lain adalah Xiao Jinlong yang menyaksikan pertempuran itu. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran. Jadi dia telah mengumpulkan kekuatan untuk mencari peluang. Tinggal menunggu saat kritis untuk memberikan pukulan fatal pada Cao Yongliang. Sayangnya dia terlalu meremehkan pihak lain. Sekalipun dia terluka, tidak mudah untuk mengatasinya. Biasanya Xiao Jinlong tidak akan berani menyerang Cao Yongliang secara diam-diam. Bagaimanapun, kesenjangan kekuatan memang ada, namun keadaannya berbeda hari ini. Pertama, Cao Yongliang telah dilukai oleh Miao Xijin. Kekuatannya sangat berkurang, dan kesenjangan kekuatan menyempit. Kedua, karena pihak lain ingin membunuhnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan menunggu kematian. Ini bukan karakter Xiao Jinlong, tidak peduli seberapa kuat musuhnya. Jika Anda menginginkan nyawa Anda sendiri, Anda harus siap menghadapi balas dendamnya. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkannya, dia akan tetap berlumuran darah. Mungkin Cao Yongliang tidak pernah menyangka bahwa Xiao Jinlong akan berani mengambil tindakan terhadapnya.
Alhasil, pihak lain memberinya kejutan besar, tidak hanya mengambil tindakan. Masih merupakan serangan diam-diam di saat paling kritis. Cao Yongliang lengah dan lukanya semakin parah. Xiao Jin, panjang, kamu sangat baik. Cao Yongliang menatap Xiao Jinlong dengan mata terbakar dan berkata dengan gigi terkatup. Ekspresi marah itu membuatnya ingin mencabik-cabik orang itu hidup-hidup. Jinlong, kamu, Miao Sijin melihat bahwa Xiao Jinlong lah yang menyerang Cao Yongliang. Dia ingin mengatakan sesuatu. Tapi pada akhirnya dia tidak bisa berkata apa-apa dan hanya menghela nafas. Dia memahami pemikiran Xiao Jinlong saat ini dan memahami pendekatan pihak lain. Jika Anda mengambil tindakan, Anda akan mati. Jika Anda tidak mengambil tindakan, Anda akan mati. Pokoknya hasilnya sama saja. Lebih baik ambil tindakan, setidaknya tidak akan memudahkan musuh. Tuan Kota, aku tahu kamu telah mencoba yang terbaik. Jinlong terima kasih. Bahkan jika aku mati hari ini, itu akan menjadi takdirku. Xiao Jinlong tahu bahwa Miao Sijin berada di ujung busur kuatnya. Setelah selesai berbicara, dia berbalik kepada Cao Yongliang dan langsung mengutuk. Cao Yongliang, kamu tidak perlu melihatku seperti ini dan mengatakan omong kosong tidak berguna itu. Kamu akan membunuhku jika kamu menginjak kudanya. Apakah aku masih harus bertahan leher dan menunggu kamu melakukannya? Tidak peduli seberapa kuat kamu dan seberapa besar latar belakangmu. Aku akan memerciki darahmu bahkan jika aku mati. Dia sudah menyerah. Kalau bukan karena kepindahan Miao Sijin barusan. Sekarang dia telah dibunuh oleh Cao Yongliang. Hadapi musuh yang ingin membunuhmu. Xiao Jinlong tentu saja tidak punya hal baik untuk dikatakan. Meski lawannya lebih kuat darinya, kamu, bajingan, sedang mencari kematian. Puff, Cao Yongliang mau tidak mau memuntahkan seteguk darah lagi. Bukan karena cederanya semakin parah, tapi dia marah. Sebagai penanggung jawab keluarga Cao di dunia sangkar roh, dia adalah sosok inti mutlak. Kapan kamu pernah begitu marah? Beraninya seorang kapten kecil dari tim penegak hukum berani menghinanya. Itu hanya mencari kematian. Cao Yongliang sendiri ingin membunuh Xiao Jinlong. Namun, jika hatinya rusak, jika dia terus bertarung, bahkan jika dia membunuh Xiao Jinlong, dia akan menderita luka yang lebih serius. Tidak perlu mengambil risiko melukai fondasi jiwa dan raga dengan nafas ini. Milik keluarga Cao, tangkap bajingan ini, aku akan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian, teriak Cao Yongliang keras. Ya, tuan ketiga, sekelompok tuan keluarga Cao keluar, berjumlah ribuan. Tim penegak hukum ada di sini, lawan mereka, Xiao Jinlong tidak mau kalah. Telah menjabat sebagai kapten tim penegakan hukum Kota Ember selama bertahun-tahun. Inilah orang-orang kepercayaan yang dia kembangkan secara pribadi dan sangat setia. Tapi bagaimana para elit dari tim penegak hukum ini bisa menjadi lawan dari keluarga Cao yang kuat? Kalian pasti tahu kalau keluarga Cao merupakan salah satu kekuatan teratas di wilayah Linglan. Begitu pertarungan terjadi bersamaan, mereka akan segera dimusnahkan oleh keluarga Cao. Orang-orang dari kedua belah pihak akan bertarung bersama. Boom! Sebuah suara terdengar, menyebabkan semua orang berhenti. Suara ini sangat familiar bagi semua orang. Suara inilah yang menyebabkan Tuan Kota Ember Miao Sijin terluka parah sekarang. Kemudian Cao Yongliang memanfaatkannya dan mengalahkan orang terkuat di Kota Ember. Oke, semua orang di keluarga Cao, mohon mundur. Jangan buang waktu, serahkan sisanya padaku, Hua Mie Chang berkata dengan tenang. Meski suaranya terdengar biasa saja, namun ada perasaan yang tidak bisa dipungkiri. Ya, Senior Hua, Cao Yongliang menjawab dengan hati-hati. Kemudian dia berkata kepada tuan keluarga Cao yang bergegas keluar, semuanya,
silakan kembali. Semua anggota keluarga Cao mundur. Xiao Jinlong ditinggalkan bersama orang kepercayaannya, memandang Hua Miechana dengan waspada. Mereka tidak melihat Hua Miechang melukai Miao Xijin dengan serius. Tapi orang yang bisa membuat Cao Yongliang dengan hormat menyebut dirinya sebagai senior dan patuh jelas bukan orang biasa. Karena kamu mencari kematian sendirian, aku akan membantumu. Setelah Hua Mihan selesai berbicara, dia mengangkat tongkatnya dan menebasnya dengan keras lagi. Boom! Kekuatan tak terlihat menyebar dan bergegas menuju Xiao Jinlong dan yang lainnya. Xiao Jinlong dan semua orang kepercayaannya menyadari krisis yang hebat ini. Nafas kematian semakin dekat. Ketika mereka ingin menyelamatkan diri, mereka mendapati tubuh mereka seperti kaku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah terlihat ketakutan dan menunggu kematian datang. Miao Xijin ada di samping dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia terluka oleh serangan tadi. Itu sunyi dan sulit dideteksi. Metode ahli alam kaisar setengah langkah tidak dapat dimengerti oleh orang biasa. Bahkan raga jiwa pun sama. Tepat ketika semua orang mengira Xiao Jinlong dan yang lainnya pasti mati. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Akulah yang membunuhmu keluarga Cao dan keluarga Hua. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu harus mencariku. Mengapa mengganggu orang lain? Mendengar suara ini, nafas kematian menghilang seketika. Dia telah mengambil sepotong kue kehidupan. Harapan untuk selamat dari bencana hampir membuat orang kuat itu ingin menangis. Miao Xijin juga menghela nafas lega. Untungnya, Lindong keluar lebih awal. Jika tidak, Xiao Jinlong pasti akan mati. Semua orang yang hadir melihat ke arah suara itu. Saya melihat seorang pria muda berjalan keluar dari rumah tuan kota sambil menggendong seorang gadis kecil. Anehnya, saat suara pemuda itu terdengar, serangan Hua Mihan pun menghilang tanpa bekas. Teman kecil Lin, maafkan aku tidak memenuhi janjiku padamu suatu hari. Miao Xijin tampak malu. Dia tidak perlu meminta maaf kepada Lindong. Namun, serangan setengah langkah tingkat Kaisar Huajia sebenarnya diblokir, dan Xiao Jinlong serta yang lainnya tidak menderita kerugian apapun. Tidak peduli metode apa yang digunakan Lindong. Atau mungkin pria misterius di sebelahnya yang mengambil tindakan. Tidak sembarang orang dapat memblokir serangan paling umum dari Kaisar Realem setengah langkah. Berdasarkan hal ini saja, status Lindong lebih tinggi dari yang diharapkan. Lebih baik bersikap sopan. Tuan Kota Miao, jangan salahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tidak mudah untuk melawan orang kuat yang jauh lebih kuat dari dirimu sendiri. Lindong berkata dengan sopan. Selama kamu tidak menyalahkanku, teman kecil Lin, aku yakinlah. Bagaimana bisa, Tuan Kota Miao, sudah terlambat bagiku untuk berterima kasih. Jadi bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Berdua, bertukar beberapa kata, dan Lindong menatap orang yang ketakutan itu lagi. Saudara Xiao, aku tidak akan berterima kasih atas kebaikanmu. Mulai sekarang, urusanmu akan menjadi urusanku, urusan Lindong. Lin, Tuan Lin sangat sopan, sebenarnya, aku tidak melakukan apapun, Xiao Jinlong berkata sambil tersenyum pahit. Dia merasa penguasa kota Miao Xijin berani membantu Lindong dan melawan dua keluarga besar, Cao dan Hua. Ini menunjukkan kalau Lindong memang mampu menyelesaikannya. Itu sebabnya saya memutuskan untuk membawa orang kepercayaan saya ke sini. Tanpa diduga, dia menjadi duri di mata keluarga Hua dan keluarga Cao begitu dia tiba. Wanita tua dari keluarga Hua bahkan langsung meminta Cao Yongliang untuk bunuh diri. Seharusnya aku tahu hal ini terjadi, Xiao Jinlong berkata dia tidak akan pernah datang.
Penting untuk memiliki hubungan baik dengan Lindong. Tapi hidupmu sendiri lebih penting. Apa gunanya menjalin hubungan saat nyawamu hilang? Tadi itu terlalu berbahaya. Jika Lindong terlambat, bukankah dia sudah mati? Jangan lakukan hal seperti ini lain kali. Jika terjadi kecelakaan sedikit terlambat, maka akan terlambat untuk menyesal. Kak Xiao, keberadaanmu di sini menjelaskan segalanya. Seperti kata pepatah, teman yang membutuhkan adalah seorang teman. Mereka yang bisa membantumu dengan cara apapun saat kamu berada dalam masa tersulit adalah teman sejati. Aku, Lindong, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Lindong tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Jinlong. Dia hanya tahu bahwa Xiao Jinlong berani datang, dan itu sudah cukup. Sedangkan sisanya, dia tidak mau bertanya. Tuan Lin, Jinlong merasa bersalah atas perkataan Anda. Xiao Jinlong merasa sedikit malu dengan apa yang dia katakan. Tapi dia memang ingin membantu Lindong. Titik awal ini tidak salah lagi. Saudara Xiao, biarkan aku menyelesaikan masalah ini dulu, dan kita bisa membicarakan masa lalu nanti. Setelah Lindong selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Hua Miechang, senyuman di wajahnya segera menghilang, dan berkata dengan nada tidak ramah. Keluarga Hua secara tidak terduga mengirim orang kuat sepertimu secara langsung di luar dugaanku. Tampaknya orang yang kubunuh memiliki status tinggi di keluarga Hua. Jika aku tahu kamu akan datang secepat ini, aku akan menunggu tidak lebih lama. Bagaimana hal itu bisa menyebabkan begitu banyak masalah, dan hampir merugikan saudara Xiao dan Tuan Kota Miao. Chonglin Donyi muncul. Hua Mihan terus menatap pemuda ini. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat melalui orang lain. Dia bahkan tidak tahu bagaimana pihak lain meredakan serangannya. Hal ini membuat hati Hua Mihan tenggelam. Anda harus tahu bahwa dia adalah ahli alam kaisar setengah langkah. Satu-satunya orang di domain Linglan yang dapat dengan mudah mengalahkannya adalah 5 kaisar. Bahkan jika kaisar setengah langkah lainnya bisa menang, itu masih membutuhkan banyak masalah. Meskipun ini adalah dunia sangkar roh, itu hanya mencerminkan kekuatan jiwa. Kekuatan jiwanya, Hua Mihan, tidak jauh lebih lemah dibandingkan kaisar setengah langkah lainnya. Bagaimana bisa Anda tidak melihat melalui seorang pemuda? Ada berbagai tanda, ada yang tidak beres dengan anak di depanku. Adapun apa sebenarnya masalahnya, Hua Mihan tidak mengetahuinya untuk beberapa saat. Siapa? Kamu? Hua Mihan menatap Lindong dan bertanya dengan suara yang dalam. Wanita tua? Apakah pertanyaanmu agak berlebihan? Bukan urusanmu siapa aku. Keturunan langsung dari keluarga Huamu yang bernama Hua Kaifeng panjangnya seperti bola. Itu membuatku jijik. Jadi aku memberikannya padamu. Bunuh. Karena kamu di sini untuk membalas dendam, sekarang aku berdiri di sini. Aku bisa mengambil tindakan. Apapun cara yang bisa aku gunakan. Aku, Lindong, akan menjagamu. Jawab Lindong sambil mencibir. Begitu kata-kata ini keluar, Miao Xijin dan Xiao Jinlong tidak bisa menahan keringat untuk Lindong. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa wanita tua ini sangat kuat dan mungkin merupakan leluhur keluarga Hua. Lindong sebenarnya mulai memarahinya secara langsung. Dia sangat berani. Namamu Lindong? Bagus sekali. Meskipun aku sudah cukup tua, tidak banyak orang di seluruh wilayah Linglan yang berani memanggilku wanita tua. Kamu yang termuda. Hua Mihan berbicara, berpikir dalam benaknya kenangan yang konstan. Di antara 10 atau bahkan 5 kekuatan teratas di domain Linglan, apakah ada keluarga super bernama Lin? Dengan kata lain, di antara para veteran kuat dari alam kaisar setengah langkah, apakah ada murid mereka yang memiliki nama keluarga Lin? Alhasil, setelah berpikir lama, saya tidak bisa menemukan yang tepat. Tentu saja aku baik-baik saja,
Apa salahnya menyebutmu wanita tua? Aku tidak menyebutmu tua. Aku sudah sangat sopan. Lindong tidak memberinya wajah apapun. Lindong, siapa tuanmu dan siapa tuanmu? Hua Mihan bertanya. Dia pura-pura tidak mendengar rasa tidak hormat Lindong. Hal terpenting sekarang adalah mencari tahu identitas Lindong. Dan bagaimana Lindong memblokir serangannya. Hua Mihan juga tidak menyangka. Dia hanya tidak melakukan apa-apa, dan keluar untuk menyelesaikan masalah kecil untuk keluarga Hua. Tapi dia benar-benar bertemu dengan orang yang sangat merepotkan. Sudah kubilang, Pak Tua, kamu terlalu toleran, kamu ingin tahu segalanya, jadi kenapa aku harus memberitahumu? Juga, apakah kamu masih ingin membalaskan dendam Hua Kaifeng? Jika tidak, terserah padaku untuk menyelesaikan masalah. Maaf, Anda melukai teman-teman saya dengan parah hari ini. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan, tidak ada yang bisa pergi. Saat ini, Lindong sangat sombong. Menghadapi keluarga Hua dan keluarga Cao yang bergabung, mereka tidak takut sama sekali. Malah langsung memarahi mereka, yang membuat pihak lain sangat takut. Cao Yongliang tercengang di pinggir lapangan. Siapakah Hua Mihan? Itu adalah salah satu dari 2 kaisar setengah langkah di keluarga Hua. Begitu saja, Lindong memanggilnya seorang wanita tua, seorang lelaki tua, seorang yang tua, dan dia tidak mengambil tindakan apapun untuk melindungi martabat kaisar setengah langkahnya. Tidak masuk akal, mungkinkah ditemukan masalah? Benar saja, ada yang tidak beres dengan anak ini. Untungnya, keluarga Cao tidak memimpin serangan terhadap Lindong. Kalau tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Saat ini, Cao Yongliang sangat senang. Tapi itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba ada sesuatu yang terlintas di benakku, dan aku menjadi gugup dan khawatir lagi. Dia tidak hanya melukai Miao Xijin dengan serius sekarang, tapi dia juga hampir membunuh Xiao Jinlong. Hubungan antara kedua orang ini dan Lindong tidak biasa. Jelas yang dikatakan Lindong adalah mencari keadilan bagi mereka berdua. Apa yang harus saya lakukan? Cao Yongliang memandang Hua Miechang. Saya memikirkan tentang bibi saya. Anda mengambil tindakan untuk membunuhnya. Seorang pria yang setengah langkah ke alam kekaisaran bahkan tidak akan mengambil tindakan ketika dia diprovokasi oleh seorang anak laki-laki yang masih muda dan penurut. Di mana martabatmu? Mungkin karena dia merasa konsesi butanya membuat Lindong semakin maju. Hua Miechang juga sedikit marah. Bagaimanapun, dia juga seorang kaisar setengah langkah. Ada banyak orang di alam Linglan yang bisa mengalahkannya. Tetapi jika mereka ingin membunuhnya, tidak termasuk 5 kaisar Linglan, kecuali 2 atau lebih kaisar setengah langkah bergabung, tidak ada yang bisa membunuhnya 1 lawan 1. Dia tidak terburu-buru mengambil tindakan karena dia takut dengan cara Lindong yang diam-diam memblokir serangannya. Faktanya, itu hanyalah serangan biasa oleh Hua Miechang, bahkan tidak 1/10 dari kekuatannya. Hanya saja hal-hal yang tidak diketahui selalu membuat orang sedikit takut. Saya ingin mencari tahu sebelum saya membicarakannya. Aku tidak mengira Lindong akan bersikap tidak sopan. Lindong, karena kamu sangat kasar, maka aku akan memberimu pelajaran hari ini untuk orang yang lebih tua, seorang anak laki-laki yang tidak memiliki pendidikan keluarga, sehingga kamu tahu apa artinya menghormati orang yang lebih tua. Bahkan jika orang yang lebih tua mengetahuinya, mereka akan melakukannya. Terima kasih. Hua Michan berkata dengan serius. Cao Yongliang sangat senang. Akhirnya tiba waktunya untuk memulai. Ayo mulai pertarungan. Yang terbaik adalah menggunakan api sungguhan dan membunuh Lindong. Keluarga Cao tidak bertanggung jawab atas masalah ini. Hanya kamu, orang tua. Bukannya aku meremehkanmu. Di hadapanku, kekuatanmu benar-benar tidak cukup baik. Ingin memberiku pelajaran, kembali dan berlatih selama puluhan ribu zaman lagi. Masih sombong seperti biasanya,
tanpa sedikit pun kekuatannya, tanggapi ancaman Huamihan dengan serius. Tentu saja dia juga memiliki kualifikasi ini. Semua kekuatan jiwa kaisar kuno tingkat 10 dilepaskan, dan langit di dunia sangkar roh dapat membuat beberapa lubang besar. Belum lagi dunia nyata, perbedaan antara tingkat kaisar setengah langkah dan tingkat kaisar surgawi setengah langkah lebih dari 108.000 mil. Di mata Lindong, Huamihan hanyalah seekor semut yang sedikit lebih kuat. Sama saja apakah itu dunia nyata atau dunia sangkar roh. Namun sekuat apapun semutnya, mereka tetaplah semut. HMPH, dasar bocah nakal yang tidak tahu etika. Aku ingin melihat kemampuanmu, beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Hua Miechang benar-benar marah. Dia mengambil tongkat itu dan menginjaknya dengan keras. Boom! Sebuah kekuatan besar menyebar. Kekuatannya kali ini jauh lebih besar dari dua sebelumnya. Semua orang di sekitarnya terguncang oleh kekuatan ini dan terus mundur. Gemuruh, bahkan pintu dan dinding kokoh istana tuan kota runtuh dengan suara gemuruh, menimbulkan debu yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa saat, debu dan asap menghilang, dan semua orang terpaksa mundur jauh. Miao Sijin dan yang lainnya telah mundur ke istana tuan kota. Hanya ada satu orang di tempat kejadian yang tidak bergerak. Itu adalah Lindong. Ia menggendong seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun, masih berdiri dengan posisi yang sama. Kekuatan besar yang diberikan oleh Huamihan sepertinya tidak berpengaruh apapun padanya. Siapapun dapat melihatnya saat ini, Lindong memiliki modal yang sombong. Pantas saja dia berani mengucapkan kata-kata itu. Tapi kesenangan baru saja dimulai, semua orang memandang kedua orang di lapangan dengan penuh perhatian. Tidak, seharusnya 3 orang. Lindong sedang menggendong seorang gadis kecil di pelukannya. Berikutnya adalah drama sesungguhnya. Teman kecil Lin, serahkan bolanya padaku, selama aku masih hidup. Dia akan baik-baik saja, kata Miao Sijin keras. Dia takut Lindong yang menahan tuan-tuan akan mempengaruhi pertempuran. Sekarang dia dan Lindong berada di depan yang sama. Sebelum Lindong dapat berbicara, gadis kecil di pelukannya berhenti. Tidak, aku ingin mengikuti kakak tertuaku. Aku ingin tidur dalam pelukannya. Bersikaplah baik dan datanglah ke kakek. Kakak tertuamu akan bertarung nanti. Kamu akan mempengaruhinya. Jika kalah, akan ada konsekuensinya. Ini akan menjadi serius. Miao Sijin mencoba membujuknya. Aku tidak mau, kakak tidak akan kalah. Aku percaya pada kakak, kata gadis kecil itu sambil cemberut. Miao Sijin masih ingin membujuknya. Suara Lindong terdengar. Jangan khawatir, Tuan Kota Miao. Ini hanya setengah langkah kecil menuju alam kekaisaran. Bahkan jika saya berdiri di sini dan tidak bergerak, dia tidak akan menyakiti saya sama sekali. Setengah langkah menuju alam kekaisaran, hanya... Kata-kata Lindong langsung membingungkan semua orang yang hadir. Siapa yang tidak tahu bahwa alam kaisar setengah langkah adalah kekuatan tempur terkuat di wilayah Linglan selain 5 kaisar. Berani mengatakan hal seperti itu. Hanya ada 5 kaisar Linglan. Lindong hanyalah seorang pemuda, di manakah dia memiliki keberanian untuk memandang rendah seseorang yang bahkan setengah langkah ke ranah kekaisaran. Mungkinkah dia masih salah satu dari 5 kaisar Linglan? Itu tidak mungkin. Patung 5 kaisar Linglan berdiri di benua 5 elemen di tengah domain Linglan. Bahkan jika Anda belum pernah melihatnya secara langsung, Anda semua tahu seperti apa rupa 5 kaisar Linglan. Tidak ada Lindong sama sekali. Tidak ada orang seperti dia. Bahkan Miao Sijin yang optimis terhadap Lindong merasa Lindong terlalu sombong saat ini. Tidak dapat mengenali kenyataan, tidak dapat menemukan tempat saya. Bahkan suatu hari nanti,
dimungkinkan untuk mencapai ketinggian yang bahkan dapat mengabaikan setengah langkah dari kerajaan. Setidaknya belum, generasi muda benar-benar perlu memiliki rasa semangat dan percaya diri. Hanya saja dia terlalu sombong, yang belum tentu merupakan hal yang baik. Tentu saja, kemungkinan lain tidak bisa dikesampingkan. Artinya, Lindong memiliki hubungan yang sangat dekat dengan salah satu dari 5 Kaisar Linglan. Tidaklah sulit untuk memahami bahwa seseorang seringkali berhubungan dengan orang-orang berkuasa di alam kekaisaran dan memandang rendah mereka yang bahkan setengah langkah di atas alam kekaisaran. Saya hanya belum pernah mendengar bahwa salah satu dari 5 orang dewasa setingkat kaisar memiliki murid penerus. Hua Mihan juga kaget dengan kata-kata Lindong. Apa alasan mengapa seorang anak muda tidak berani memandang kaisar setengah langkah? Kekuatan sendiri, atau latar belakang? Lindong tidak memberikan cukup waktu kepada orang-orang yang hadir untuk berpikir, dan terlepas dari apa yang dipikirkan semua orang, dia memandang Hua Miechang dengan senyum menghina di bibirnya. Kemudian dia juga mengikuti pendekatan Hua Mihan. Angkat kaki kanan Anda dan ketuk ke bawah dengan lembut. Boom! Aura menakutkan langsung terpancar dari tubuh Lindong. Lalu cahaya menyilaukan muncul. Semua orang secara naluriah menutup mata. Tunggu sampai cahayanya menghilang dan semua orang membuka mata. Ditemukan bahwa Lindong masih berdiri di sana tanpa bergerak. Saat mereka memandang orang lain dengan bingung, mata mereka tiba-tiba melebar, dan semua orang tampak tidak percaya. Hua Miechang terlihat berlutut di tanah sambil memegang tongkat dengan kedua tangannya, nyaris tidak menjaga tubuhnya agar tidak terjatuh. Darah terus mengucur dari mulutnya, mewarnai tanah di depannya menjadi merah. Ini, bagaimana ini mungkin? Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Terutama yang berasal dari keluarga Hua. Hua Mihan adalah salah satu dari 2 leluhur keluarga Hua, dan kekuatannya telah mencapai alam kaisar setengah langkah yang menakutkan. Bagaimana dia bisa disakiti seperti ini oleh seorang pemuda dalam sekejap? Palsu. Semua orang tidak dapat menerima kenyataan ini dan tidak percaya bahwa nenek moyang mereka akan dikalahkan oleh anak laki-laki asing. Namun faktanya ada di depan mata kita. Mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Leluhur, leluhur, leluhur. Teriak anggota keluarga Hua dengan cemas. Dia berteriak, tapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk membantu. Bahkan nenek moyang pun tidak ada tandingannya. Bukankah mereka mencari kematian saat naik ke sana? Wanita tua, mengingat kamu sudah sangat tua, tidak mudah untuk mencapai titik ini. Aku tidak akan mengambil nyawamu hari ini. Punya kekuatan. Kamu lemah, kamu harus tahu bahwa ada orang di luar dunia, dan ada kebenaran di dunia ini. Aku tidak akan menahan diri lagi ketika bertemu denganmu. Lindong berkata dengan tenang. Suaranya juga membawa orang-orang yang hadir kembali ke dunia nyata. Jika Lindong mengucapkan kata-kata ini untuk mengajar Hua Mihan sebelumnya, semua orang akan menertawakannya karena tidak melebih-lebihkan kemampuannya. Tapi sekarang, tidak ada yang berani, karena dia memang memiliki kekuatan ini. Meski cahaya menyilaukan tadi memaksa semua orang menutup mata, mereka tidak melihat metode yang digunakan Lindong untuk melukai Hua Mihan secara serius. Tapi kemenangan adalah kemenangan. Pemenangnya adalah rajanya dan yang kalah adalah banditnya, dan hal ini tetap berlaku dimanapun ia berada. Tidak ada yang peduli dengan prosesnya, yang terpenting adalah hasil. Ahem, Hua Mihan mengangkat kepalanya, menatap Lindong dengan mata ketakutan, terbatuk 2 kali, dan mengeluarkan banyak darah. Jangan katakan bahwa orang lain tidak melihat Lindong mengambil tindakan. Bahkan dia, kliennya, tidak melihatnya. Saya hanya merasakan kilatan cahaya putih. Tubuh sudah mengalami kerusakan parah.
Satu-satunya orang yang bisa membuatnya terluka parah tanpa perlawanan apapun adalah tubuh jiwa kekaisaran. Dengan kata lain, orang yang baru saja menyakitinya pastilah pria kuat dengan jiwa setingkat kaisar. Hua Mihan memikirkan banyak kemungkinan. Hanya ada 5 kaisar realem dewasa di Linglan Domain, dan ini bukan rahasia lagi. Semua makhluk yang hidup di domain Linglan mengetahuinya. Jadi siapa yang baru saja mengambil tindakan, salah satu dari 5 orang dewasa setingkat kaisar? Atau apakah ada ahli tingkat kaisar ke-6 di Linglan Domain? Atau dapatkah dikatakan bahwa seseorang pertama kali menerobos jiwa ke alam kekaisaran? Ada kemungkinan kecil, namun, Hua Mihan merasa kemungkinan lain lebih mungkin terjadi. Artinya, Lindong memiliki hubungan dekat dengan salah satu kaisar realem dewasa. Dengan harta yang diberikan oleh kaisar realem master, Anda dapat menyelamatkan hidup Anda di saat-saat kritis. Itu sebabnya dia memancarkan cahaya yang menyilaukan tadi, menyembunyikan momen kritis dari semua orang yang melihatnya. Kemungkinan ini pasti lebih dari 80%. Lagi pula, orang seperti apa yang merupakan orang kuat di alam kekaisaran? Dalam keadaan normal, dia tidak akan datang ke dunia sangkar roh, apalagi menjadi pengawal seorang pemuda. Adapun Lindong, apakah dia yang melukai dirinya sendiri secara serius? Itu hanya omong kosong. Hua Mihan tidak percaya sama sekali. Anak laki-laki seperti itu memiliki kekuatan seorang kaisar, menjadi ahli tingkat kaisar ke-6 di Linglan Domain. Apakah mungkin? Seberapa sulitkah mencapai ranah kekaisaran? Hua Mihan, kaisar setengah langkah, memiliki suara terbanyak. Banyak veteran dari domain Linglan telah memasuki alam kekaisaran setengah langkah puluhan, ratusan, atau bahkan ratusan zaman yang lalu. Alhasil, setelah sekian lama, ia masih setengah langkah menuju ranah kekaisaran. Sejak perang kuno di domain Linglan, total 4 kaisar telah muncul. Mereka adalah Kaisar Yao, Kaisar Sun, Kaisar Ji, dan Kaisar Yuan. Di Jiang telah menjadi orang kuat di alam kaisar sebelum perang. Dia juga satu-satunya kaisar yang selamat dari perang kuno itu. Lusinan kaisar setengah langkah di domain Linglan bekerja keras, berharap mereka bisa menjadi kaisar ke-6 Linglan. Bagaimana dia bisa disusul oleh seorang anak laki-laki yang belum pernah dia temui sebelumnya? Tidak peduli seberapa jenius atau monsternya Anda, pasti ada batasnya. Dalam umur yang begitu panjang, orang jenius dan penjahat macam apa yang belum pernah dilihat Hua Miechang? Bahkan jika dia secara kasar menebak bagaimana Lindong melukai dirinya sendiri, Hua Miechang tidak bisa berbuat apa-apa. Mampu menerima harta yang diberikan oleh orang yang berkuasa di alam kekaisaran sudah cukup untuk menunjukkan bahwa status Lindong mulia, nomor 2 setelah 5 kaisar Linglan, dan di atas semua kekuatan lainnya. Selain itu, siapa yang bisa menjamin bahwa Lindong hanya memiliki satu harta karun di tangannya? Kaisar Realem Master dapat memberikan satu hal, tetapi tidak bisakah dia memberikan hal kedua? Dan alasan mengapa Lindong tidak bunuh diri, Hua Mihan juga punya beberapa tebakan di benaknya. Sekarang wilayah Linglan sedang dalam krisis. 5 orang dewasa Imperial Realem telah memerintahkan semua Realem Imperial setengah langkah untuk siap bergabung dalam pertempuran kapan saja. Jika Kaisar setengah langkah meninggal saat ini, dan 5 orang dewasa menyelidikinya, saya khawatir Lindong tidak akan bisa menjelaskannya. Hal ini mencegah Lindong membunuhnya. Sebentar saja, Hua Mihan berspekulasi tentang segalanya, meski agak keterlaluan. Namun saya harus mengatakan bahwa semuanya didasarkan pada pemikiran normal dan penalaran logis, dan memiliki dasar yang kuat. Siapa sangka kalau anak seperti Lindong akan muncul dengan serangganya sendiri. Bersambung.